Apa kabar? Semoga baik-baik di sana. Kali ini kita akan coba bahas tentang dokter saraf kejepit. Ini menarik karena memang nggak semua dokter itu punya kompetensi untuk melakukan tindakan medis pada kasus saraf kejepit. Secara perizinan, ada beberapa dokter spesialisasi, kita ngomong dokter spesialisasi ya, walaupun sebenarnya dokter umum pun bisa memberikan treatment untuk mengatasi saraf kejepit. Tapi kalau udah ngomong ke dokter spesialisasi, paling tidak ada sekitar 5 spesialistik yang bisa menangani masalah saraf kejepit di Indonesia. Satu adalah dokter spesialis bedah saraf. Yang kedua, dokter spesialis rehab medik. Ketiga adalah dokter spesialis saraf. Terus yang keempat adalah dokter spesialis anestesi. Kelima, dokter spesialis ortopedi. Ketika kita berbicara tentang kelima dokter spesialis ini, memang ada keterbatasan nih. Nggak semua bisa dilakukan end to end. Jadi kelima dokter spesialis tersebut nggak bisa melakukan misalkan sampai ke tahap operasi atau pembedahan. Umum di Indonesia ketika punya masalah saraf kejepit terus datang ke dokter spesialis rehab medik misalnya. Kalau gelarnya kita sebut SPKFR atau SPRM. Ada yang menyebutnya itu juga. Nah, treatment yang umumnya diberikan oleh dokter spesialis rehab medik adalah mulai dari pemberian obat, terus dilakukan juga exercise atau gerakan-gerakan tertentu, atau dilanjutkan dengan misalkan pemanasan dengan infrared, ultrasound, dan lain sebagainya. Ada juga dokter spesialis rehab medik yang dia belajar intervensi nyeri minimal. Biasanya akan dilakukan tindakan sampai suntik, baik itu dengan guiding siam di kamar operasi atau dengan guiding USG. Demikian juga dengan dokter anestesi. Dia ada juga beberapa yang dia mengambil intervensi nyeri. Sama prinsipnya kayak tadi dokter spesialis rehab medik yang melakukan tindakan untuk masalah saraf kejepit. Ada juga dokter spesialis saraf yang dia memberikan obat terus melakukan treatment intervensi nyeri, sama seperti yang dilakukan oleh dokter spesialis anestesi dan dokter spesialis rehab medik tadi. Namun umumnya sampai di situ saja tuh treatmentnya. Ketika harus dilakukan misalkan tindakan operasi, baik itu yang sifatnya bedah terbuka atau yang sifatnya minimally invasif, hanya ada 2 dokter yang bisa melakukan, yaitu dokter spesialis bedah saraf dan dokter spesialis ortopedi. Terus bagaimana kita menentukan sebagai seorang penderita saraf kejepit yang cerdas ya, mau kemana nih kita melakukan treatment untuk mengatasi masalah saraf kejepit kita? Atau istilahnya, Mas, ada nggak dokter spesialis saraf yang bagus untuk mengatasi keluhan saraf kejepit tersebut? Kalau ngomongin bagus, sebenarnya kita akan balik lagi ke satu, pengalaman dokternya biasanya. Tentu ini penting karena semakin dokter berpengalaman melakukan tindakan tertentu, biasanya dia akan punya hasil yang lebih baik dibandingkan, mohon maaf, dokter yang baru terjun atau pertama kali menangani pasien dengan kasus saraf kejepit dengan misalkan treatment anggaplah minimally invasif seperti tindakan endoskopi. Itu akan berbeda dengan dokter yang punya jam terbang sudah banyak melakukan tindakan tersebut. Bisa tindakannya, tingkat kecepatan saat dilakukan tindakan, atau bahkan nantinya berpengaruh pada hasil yang akan didapatkan pasien. Terus kalau ngomongin dokter spesialis saraf kejepit yang bagus, kita harus bisa melihat track record dari dokternya. Kalau kita ngomongin salah satu tim dokter di Sigma Brain and Spine Center yang beliau punya pengalaman, kalau saya bilang udah dari tahun mungkin 2010 ya,
tapi mungkin populer minimally invasif itu di 2015 adalah Dr. Wawan Mulyawan. Dr. Wawan Mulyawan juga kenapa boleh saya bilang beliau sebagai dokter spesialis saraf kejepit yang bagus, karena pola komunikasi yang dibangun juga dia lebih humble kalau saya bilang ya, lebih bisa meng-guide pasien, lebih bisa diajak komunikasi. Kalaupun ada dokter-dokter lain yang seperti itu yang harusnya bisa teman-teman penderita saraf kejepit cari. Jadi pertama, satu, track recordnya, jumlah tindakannya berapa sih dari tahun dia pertama kali melakukan sampai dengan saat ini misalkan. Kalau kayak ngomongin Dr. Wawan Mulyawan, udah mulai dari 2015 dengan PLD, dengan teknik PSLD, atau yang sekarang banyak dikenal sebagai endoskopi Joymac mungkin ya. Beliau sudah mulai dari tahun 2017 sampai dengan mungkin tahun 2021. Itu awalnya. Akhirnya muncullah ide untuk menggunakan teknik biportal endoscopic spine surgery atau yang sekarang lebih dikenal dengan BES. Nah, dari tahun 2021 sampai sekarang jumlahnya juga beliau sudah cukup banyak. Jadi kalau bisa teman-teman mencari tuh yang karakternya mirip seperti itu. Satu, lamanya melakukan tindakan. Terus cara si dokter berkomunikasi. Kalau udah di awal rasa nggak nyaman, ya mending cari second opinion lain. Bisa ke dokter spesialis bedah saraf yang lain, atau bisa juga ke dokter spesialis ortopedi yang mungkin juga punya track record baik. Jadi kalau ngomongin bagaimana mencari dokter spesialis saraf kejepit yang bagus, mungkin itu clue-nya sih kalau dari pengalaman saya. Mungkin itu yang bisa saya bantu sharing terkait memilih dokter spesialis saraf kejepit yang bagus, yang bisa jadi referensi untuk teman-teman penderita saraf kejepit. Terima kasih.